Hai Sobat Sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Tanah asal suku Banjar berada di Kalimantan Selatan, tetapi kita dapat menemukan keturunan orang Banjar dalam jumlah yang cukup besar di beberapa wilayah seperti di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, Jambi, Sumatera Utara, Jawa Timur, bahkan di luar negeri seperti di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Aktivitas merantau orang-orang Banjar sudah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu, dan keturunan orang Banjar juga berkembang di wilayah-wilayah tersebut. Di perantauan, identitas keturunan orang Banjar tentu masih bisa kita kenali dengan pengakuan mereka sebagai orang Banjar perantauan. Seperti kecenderungan dari banyaknya suku-suku perantau di Nusantara ini, orang Banjar juga mengembara melalui aktivitas dunia perdagangan. Maka bisa dikatakan bahwa orang Banjar adalah salah satu dari sekian banyaknya suku di Nusantara ini yang suka mengembara. Orang Banjar juga dikenal para petarung kehidupan yang tak gentar menghadapi kerasnya kehidupan perantauan. Perantau suku Banjar pada masa lalu turut serta dalam terbentuknya suku Suluk Filipina Selatan. Dan satu lagi yang perlu kita tahu, suku Banjar juga turut serta terbentuknya suku Sumbawa di Nusa Tenggara Barat. Sobat Sanak semuanya, tentu kita banyak yang belum tahu dengan kisah orang Banjar yang ada kaitannya dengan suku Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dan inilah kisah sejarahnya. Suku Sumbawa atau juga disebut suku Samawa adalah suku bangsa, artinya sebuah kerajaan atau negara kekuasaan yang terbentuk beberapa suku yang menjadi satu. Suku Sumbawa ini mendiami wilayah bagian barat dan tengah Pulau Sumbawa, yaitu meliputi Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Suku Sumbawa menyebut diri mereka sendiri sebagai Tau Samawa, atau juga dalam bahasa Indonesia disebut suku Sumbawa, dan mereka menggunakan bahasa Samawa. Sebagian besar suku Sumbawa adalah beragama Islam. Pada masa lalu, suku Sumbawa pernah membangun kerajaan yang pada kemudian menjadi Kesultanan Sumbawa sampai tahun 1959 Masehi, yang kemudian dibubarkan oleh pemerintah pusat dan dibentuklah pemerintah daerah tingkat 2 Kabupaten Sumbawa tanggal 22 Januari 1959. Sobat Sanak semuanya, Kesultanan Sumbawa atau juga dikenal dengan Kerajaan Samawa adalah salah satu dari 3 kerajaan Islam besar di Pulau Sumbawa. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir 2/3 dari luas Pulau Sumbawa. Keberadaan tanah Samawa atau wilayah Sumbawa mulai dicatat oleh sejarah sejak zaman dinasti Dewa Awan Kuning. Tetapi tidak banyak sumber tertulis yang bisa dijadikan bahan acuan untuk mengungkapkan situasi dan kondisi yang ada pada zaman tersebut. Maka kala itu sebagaimana masyarakat di daerah lain pada zamannya, sebagian rakyat Sumbawa pun masih menganut animisme, dan sebagian sudah menganut agama Hindu. Baru pada kekuasaan raja terakhir dari dinasti Awan Kuning, yaitu Dewa Majapurwa, ditemukan catatan tentang kegiatan pemerintahan kerajaan. Antara lain bahwa Dewa Majapurwa telah menandatangani perjanjian dengan kerajaan Goa di Sulawesi. Perjanjian itu baru sebatas perdagangan antara kedua kerajaan.
Kemudian ditingkatkan lagi dengan perjanjian saling menjaga keamanan dan ketertiban. Kerajaan Gua yang pengaruhnya lebih besar saat itu menjadi pelindung kerajaan Samawa. Dari 3 kerajaan Sumbawa tersebut, ialah Kerajaan Seran, Kerajaan Taliwang, dan Kerajaan Jereweh. Masing-masing merupakan kerajaan bawahan dari Kerajaan Sumbawa. Raja Samawa yang pertama ialah dari kerajaan kecil Sampar Kemulan, bernama Majaparwa, dari dinasti Dewa Awan Kuning yang telah memeluk agama Islam. Setelah meninggal, Majaparwa diganti oleh Mas Gua. Mas Gua tidak lama memerintah karena pola pikir dan pandangan hidupnya masih dipengaruhi ajaran Hinduisme. Pada tahun 1637 Masehi, Mas Gua digantikan oleh putra saudara perempuannya bernama Mas Bantan. Lama pemerintahannya dari tahun 1675 sampai dengan 1701 Masehi. Mas Bantan adalah putra Raden Subangsa, seorang pangeran dari Kesultanan Banjar. Sobat Sanak semuanya, maka dari sinilah kita akan menemukan titik temu bagian suku Banjar yang melebur menjadi bagian suku Sumbawa. Pangeran Taliwang pertama merupakan gelaran yang diberikan kepada Raden Subangsa alias Raden Marabut yang datang dari Kesultanan Banjar ke Seleparang, kemudian menetap di Karangbanjar, negeri Taliwang, Pulau Sumbawa. Karena Raden Subangsa atau juga yang disebut Pangeran Taliwang yang pertama ini merupakan menantu Raja Seleparang Sumbawa. Datu Pangeran Taliwang juga sebutan untuk raja-raja di negeri Taliwang dan raja-raja di Taliwang yang merupakan keturunan dari raja-raja Banjar biasanya bergelar pangeran atau gusti. Sobat Sanak semuanya, maka di kisah ini kita juga meneruskan kisah sejarah kedatangan orang Banjar di Pulau Bali dan di Pulau Lombok atau Sumbawa. Menurut silsilah raja-raja Banjar yang terdapat di Museum Candi Agung di Kota Amuntai, Kalimantan Selatan, maka tersebutlah dalam catatan bahwa terdapat seorang putra Raja Banjar yang bernama Raden Arya Banjar Tatas atau Pangeran Dipati Antasari yang tinggal di Pulau Bali atau Gel-Gel dan mengabdi pada Raja Bali atau Raja Gel-Gel dalam Watorenggong. Di Bali, pangeran ini lebih dikenal sebagai Arya Banjar. Maka jejak keturunan orang Banjar sampai sekarang masih dapat ditemukan di desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Dan jejak keturunan orang Banjar juga ditemukan di bagian barat Pulau Lombok, yaitu tepatnya di Kampung Banjar di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Sobat Sanak semuanya, menurut Hikayat Banjar Kota Waringin, Kerajaan Banjar juga memiliki hubungan perdagangan yang baik dengan Kerajaan Selaparang yang terdapat di bagian timur Pulau Lombok. Kerajaan Selaparang ini merupakan incaran Kerajaan Gua untuk ditaklukkan. Baru pada tahun 1640 Masehi, Silaparang Lombok dapat ditaklukkan oleh Kerajaan Gua atau mungkin sebagian dari Kerajaan Selaparang. Tetapi kedudukan kerajaan Gua di Selaparang tidak selalu kuat dan bertahan lama. Sebab dalam Babat Selaparang disebutkan cucu dari Denek Mas Kertajagat yaitu Raja Kertabumi dapat membangun kerajaan Selaparang kembali. Kertabumi menyusun pemerintahan dengan teratur dan membangun masyarakatnya
sehingga kehidupan rakyat menjadi makmur. Kerajaan Seleparang ini memiliki hubungan dagang yang baik dengan Kesultanan Banjar, sehingga banyak pedagang dan bangsawan Banjar atau termasuk Raden Subangsa yang datang ke kerajaan Seleparang, dan sebagian menikah dengan wanita setempat. Silsilah Raden Subangsa, bahwa ayahnya adalah Raden Timbakal Pangeran Martasari, dan ibunya merupakan istri kedua ayahnya, yang berasal dari Pulau Jawa, yang disebut Nyai Si Jawa.